Ketika sudah kalah, itu sudah nggak usah ke MK. Sejarah Pilgub Kalteng ke MK itu bukan hal yang tabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman sahabat Kalibata di podcast kami. Di sini telah hadir Bung Parlin Bayu Huta Barat. Jadi kita barusan melaksanakan perhelatan Pesta Demokrasi Bung Parlin di Provinsi tercinta Kalimantan Tengah. Oke, ya kita ingin diskusi sedikit, memberikan pencerahan juga kepada teman-teman sahabat Kalibata, Bung. Jadi gini, ada fenomena yang menarik saya lihat di perkembangan di medsos mengenai beda pendapat antara quick count dan real count. Itu bagaimana, Bung Parlin? Ya, jadi gini Bung Roy, buat sahabat-sahabat Kalibata di rumah, quick count itu rilis yang disuguhkan lembaga survei. Misalnya kita sebut saja Poltreking, kemudian ada LSI. Mereka ini adalah lembaga survei yang merilis hasil quick count itu didasarkan dari metode perhitungan sampel data. Sampel data. Jadi jenis quick count itu sebenarnya lebih tepat kita sebut informasi awal. Nah, dari sampel data itulah mereka membuat suatu prediksi. Nah, makanya kalau hari ini khususnya Pilkada Kalteng, misalnya ada dua hasil quick count yang saling berbeda. Satu quick count menyatakan paslon A menang, kemudian quick count lembaga survei lain paslon B menang, yaitu berarti ada perbedaan sampel data yang mereka analisa. Itu ya, berarti bukan kalau quick count cenderung bukan pakai data ya, sampel data. Nah, ini kita belum tahu sampel data itu apakah sampel data yang proporsional dan quick count-nya dilakukan dengan fair atau tidak. Oke. Terus terakhir juga ada tuh Bung Parlin, seolah-olah ada kayak tabulasi dari KPU, bagaimana itu? Ya, kalau yang saya ketahui, khusus untuk Pilkada serentak 2024 di seluruh Indonesia, KPU itu tidak lagi menampilkan tabulasi perolehan suara di aplikasi Sirekap. Jadi kan kalau dulu di Pilpres ada namanya aplikasi Sirekap. Pilpres yang baru kita lalui kemarin itu mereka menampilkan tabulasi perolehan persentase hasil suara. Tapi kalau untuk Pilkada 2024 ini mereka hanya menampilkan upload C hasil. Jadi tidak ada dokumentasi atau menyuguhkan tabulasi persentase perolehan. Berarti tidak ada tabulasi ya? Tidak, hanya mengupload dokumen C hasil yang ada di aplikasi Sirekap. Oke. Terus yang mana yang sah antara quick count atau real count? Ya, jadi kalau bicara dalam konteks melegitimasi hasil perolehan suara dalam konteks pesta demokrasi di Indonesia, ya real count-nya KPU. Real count-nya KPU. Ya, real count-nya KPU itu adalah data dari keseluruhan TPS yang hari ini dijadwalkan itu batasnya tanggal 16 Desember 2024. Ya, itulah nanti KPU berjenjang akan mengumumkan hasil rekapitulasi dan menetapkan paslon peraih suara terbanyak sebagai pemenang. Oke. Jadi gini juga Bung, banyak juga saya lihat tanggapan atau komen netizen ya, atau teman-teman sahabat Kalibata tuh yang mungkin kurang paham. Sebenarnya Pilkada Kalteng bisa nggak 2 putaran? Ya, kalau kita membaca aturan yang berlaku hari ini, Undang-Undang 10 2016 terkait Pilkada itu di pasal 109 itu ada ketentuan perolehan suara khusus untuk Pilkada DKI berlaku perhitungan 50+1. Ketika tidak memenuhi perhitungan suara 50+1, maka akan ditempuh putaran kedua. Tapi itu hanya pertama di Pilkada DKI. Nah, tapi kalau untuk provinsi yang lain, misalnya Kalimantan Tengah, itu tidak berlaku adanya 2 putaran. Siapapun yang ditetapkan KPU meraih suara terbanyak, maka dia ditetapkan sebagai paslon terpilih. Jadi tidak dikenal untuk Pilkada Kalteng itu 2 putaran. Berarti tidak ada 2 putaran? Tidak ada 2 putaran. Walaupun suaranya tidak memenuhi 50+1, berapapun kalau dia terbanyak, beda tipis pun dia tetap dinyatakan paslon terpilih. Oke. Berarti jadi begini Bung Parlin. Ada juga statement saya lihat terakhir ya, statementnya. Ada himbauan kalau menang, siapapun yang menang tidak perlulah ke MK. Itu bagaimana Bung Parlin menyikap itu? Konstitusi kita kan sudah mengatur dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan turunannya maupun Undang-Undang Pilkada. Persoalan sengketa ke MK itu adalah hak paslon yang merasa keberatan terhadap perolehan hasil yang ditetapkan oleh
penyelenggara, di sini KPU. Artinya kalau paslon merasa tidak terima dengan perhitungan dan penetapan KPU tadi, itu hak mereka mau mengajukan sengketa ke MK untuk diadili atau menerima hasil dari penetapan KPU itu. Jadi jangan ada kesan bahwa sengketa ke MK itu seolah-olah akan membuat suatu situasi semakin rumit. Iya. Jadi sejarah Pilgub Kalteng ke MK itu bukan hal yang tabu, Bung Roy. Iya. Dari zamannya paslon dulu, kalau masih ingat Pak Agustin Tarsarang mencalonkan juga betul. pernah digugat di MK. Ya. Kemudian juga Pak Sugianto Sabran waktu itu periode kedua maupun periode kedua, pertama dan kedua juga pernah digugat di MK. Jadi persoalan sengketa ke MK untuk Pilgub Kalteng itu lumrah dan biasa. Dan itulah negara hukum. Dan itu adalah hak para paslon. Hak para paslon tidak bisa kita larang. Mereka memilih mau ngajukan ke MK atau tidak. Oke, jadi gini, Bung Parden. Jadi mungkin ada himbauan yang bisa Bung Parden berikan kepada teman-teman Sobat Kalibata dalam menyikapi hasil ini. Ya, jadi kalau himbauan saya buat kawan-kawan Sahabat Kalibata, pertama hari ini ya, sampai tanggal 16 kita harus menahan diri. Tidak boleh mengatakan paslon ini terpilih hanya berdasarkan hitungan quick count. Kita harus menunggu perhitungan dan penetapan real count-nya KPU sampai batas waktu tanggal 16 Desember. Dan ketika pun nanti tanggal 16 Desember KPU sudah menyampaikan paslon dari itu terpilih, peraih suara terbanyak, ya kita sebagai warga masyarakat bijaksana menyikapi itu. Ya, jangan terpancing, terprovokasi, apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan anarkis, itu tidak boleh, dan itu dilarang. Silakan itu berproses. Penetapan KPU diumumkan paslon peraih suara terbanyak, paslon merasa keberatan, silakan ada mekanisme hukum mau melanjutkan ke MK atau tidak. Dan yang terakhir juga, ketika ini kita berandai-andai ya, ketika persoalan itu berlanjut ke Mahkamah Konstitusi, ya kita juga harus menghormati apapun yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, karena kita ini negara hukum, Bung Roy. Ya, sambil kita juga menghimbau buat teman-teman kali Bung Parden ya, karena seperti contoh Pilpres kemarin kan, kadang-kadang bukan paslon yang terlalu panas, malah tim ses yang terlalu panas. Ya, jadi gini Bung Roy, saya menggarisbawahi persoalan Pilgub Kalteng ini seandainya, ini kita berandai-andai ya, perolehan perbedaan hasil suara antara yang terpilih dengan yang nomor urut 2 itu, marginnya itu tidak sampai 1,5%. Ini menjadi semakin sengit, udah pasti. Iya, pasti. Karena asumsi dan yuridisnya ketika persoalan Pilgub Kalteng itu ambang batasnya kan 1,5%. Itu diatur di pasal 158 ya. Nah, kalau itu terjadi memang semakin sengit. Tapi harapan kita, walaupun itu sengit, kita masyarakat ini jangan terpecah belah, jangan teradu domba, karena ini pesta demokrasi. Disitulah seninya, Bang Roy. Seninya kita melihat dinamika khususnya pilkada ya. Kita tetap taat aturan, jaga keamanan, jaga ketertiban. Ya, kondusif lah. Kondusif. Oke, terima kasih Bung Parden. Terima kasih, Bung Roy. Jadi demikian dulu teman-teman Sobat Kalibata, itu himbauan kita kepada teman-teman. Marilah kita jaga kondisivitas Kalteng demi kita bersama. Jadi sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.